kan pasti semuanya pengen menang. Betul. Tentu dari situasi yang rumit tersebut, apalagi Partai Gerindra itu partai yang tidak cukup mencalonkan Pak Prabowo dengan partai kami sendiri. Beda dengan sahabat kami ya Pak Masinton, partainya kursinya cukup mencalonkan sendiri, sehingga sebetulnya nggak pusing ya kan. Itu pun belum juga ya kan. Karena pasti ada hitung-hitungannya juga. Ya slowly aja. Toh pendaftaran itu masih 19 Oktober 2023 nanti. Nah, bagi kami adalah kita ini kan menganut sistem presidensial. Dalam presidensial itu ya presiden dan wakil presiden itu adalah satu kesatuan. Nah, maka ketika menentukan siapa nanti yang akan menjadi pendamping atau cawapres dari Mas Ganjar, tentu banyak hal yang harus kami kaji terus, gitu ya, agar chemistry-nya ketemu. Sampai 2 jam saya sama dia membahas soal ini. Ya saya tetap pada keilmuan saya bahwa dalam pikiran Weberian namanya, itu kepemimpinan Pak Anies Baswedan ini kepemimpinan karismatik. Jadi kemanapun dia pergi, dia akan diikuti oleh ribuan orang, puluhan ribu, ratusan ribu orang. Jadi ini sebenarnya memang di sini nanti faktor cawapresnya Pak Anies ini hanya 10% menurut saya, ya, sebagaimana survei-survei mempengaruhi elektabilitas. Jadi bisa jadi memang Pak Anies itu tidak perlu terburu-buru ya soal cawapresnya. Dia udah duluan capres, kalaupun dia belakangan wapres nggak apa-apa dia. Memang apa yang mau jadi berarti? Kita mencari yang terbaik dari yang baik. Itu jawabannya. Apa penyebabnya? Kita masih punya banyak alternatif pilihan untuk mulai memikirkan dan melihat. Kalau mungkin dia pencapresan duet capres dan cawapres daripada katakanlah di luar daripada Nasdem, partai-partai pengusung lainnya. Gimana kesempatan bagi Nasdem sekarang dia lihat ya dulu nih. Oh, ini Pak Ganjar siapa wakilnya? Oh, ini Pak Prabowo siapa wakilnya? Nah, dia bisa lihat itu. Ya, ada kesempatan. Kenapa dia tidak memanfaatkan ini? Nasdem sudah terdepan. Nggak usah tertakut ya bahwa dia katakan dia tertinggal. Dia paling depan sudah. Nah, kita ingin sekali mendengarkan bagaimana pandangan dari Bang Habibur Rahman terlebih dahulu. Langkah-langkah untuk bisa mendapatkan pendamping bagi Pak Prabowo, nanti juga Bang Masinton untuk Pak Ganjar Pranowo ini dinantikan oleh Nasdem. Baru kemudian melirik tokoh lainnya untuk bisa dipasangkan dengan Pak Anies. Bang Habibur Rahman. Ya, saya pikir silahkan saja Pak Surya Paloh menyampaikan quote and quote dalihnya ya, belum menetapkan cawapresnya Pak Anies ya. Itu hak beliau dengan berbagai alasan, tapi tentu masing-masing capres, masing-masing koalisi punya dinamika tersendiri. Iya, pasti. Ya. Kita punya dinamika, mereka punya dinamika, ya Pak Ganjar juga punya dinamika. Kita bukan soal intip-mengintip, ya, tapi kita pengen mencari wapres yang paling pas. Ya. Memang nggak ada yang pengen menang, kan pasti semuanya pengen menang. Betul. Tentu dari situasi yang rumit tersebut, apalagi Partai Gerindra itu partai yang tidak cukup mencalonkan Pak Prabowo dengan partai kami sendiri. Beda dengan sahabat kami ya Pak Masinton, partainya kursinya cukup mencalonkan sendiri, sehingga sebetulnya nggak pusing ya kan. Itu pun belum juga ya kan, karena pasti ada hitung-hitungannya juga. Kita menghormati itu. Saya pikir memang ya prosesnya juga masih ada range waktu yang cukup panjang. Saya kemarin dengan teman-teman tim saya pribadi hitung tahapan pemilu masih panjang sekali. DCT Pileg saja masih Oktober. Besok itu baru daftar. Jadi tentu kalau lari itu kan misalnya maraton jarak jauh, kita juga mesti hitung-hitungan energinya seperti apa gitu ya. Pasti semua capres, semua koalisi pengen lebih cepat, pasti ya kan ya. Tetapi
faktanya ya kan kita masih terus mencari yang terbaik, toh waktunya juga masih cukup. Baik, dinamika yang dialami Gerindra, apakah memang hanya sulit untuk bisa mencari yang terbaik atau sulit menyatukan suara dengan partai-partai koalisi? Ya, saya pikir kita pengen cari yang ideal, cari yang pas. Ya, pertama cukup untuk mencalonkan koalisinya, ya kan. Kalau bisa lebih besar. Kemudian cari calon yang memberikan insentif suara cawapres ya kepada Pak Prabowo. Karena kan kita sama-sama lihat itu ketat, baik di tataran capres, bacapres maupun bacawapres itu sama-sama ketat. Jadi kalau tidak pas, ya, tidak memberikan insentif suara, saya pikir kita bisa ketinggalan karena itu benar-benar ya Pak Prabowo dan Gus Muhaimin Iskandar sebagai dua orang tokoh yang memegang mandat ya dari Partai Gerindra dan PKB untuk menentukan capres dan cawapres. Betul. Ya kan besok benar-benar diskusi mendalam tiap hari mereka menerima masukan dari kami ya, diupdate terus segala macam perkembangan. Baik, kalau PDIP Bang Masinton, Bang Habib juga sudah katakan kan bisa melaju sendirian begitu. Tapi apa yang kemudian membuat hingga sampai saat ini juga belum mengumumkan siapa pendamping Pak Ganjar? Ya slowly aja. Toh pendaftaran itu masih 19 Oktober 2023 nanti. Nah, bagi kami adalah kita ini kan menganut sistem presidensial. Dalam presidensial itu ya presiden dan wakil presiden itu adalah satu kesatuan. Nah, maka ketika menentukan siapa nanti yang akan menjadi pendamping atau cawapres dari Mas Ganjar, tentu banyak hal yang harus kami kaji terus, gitu ya, agar chemistry-nya ketemu. Baik itu secara historical, ya, ke aspek kesejarahan, kemudian pandangan bersama dalam konteks Indonesia ini ke depan, tantangan yang akan dihadapin seperti itu. Jadi karena ini adalah kita mengadut dalam sistem presidensial, presiden dan wakil presiden itu ya satu elemen yang tidak bisa dipisahkan, ya. Nah, faktor historis itu juga menjadi sangat penting bagi kami agar bisa menyamakan chemistry-nya nih. Dari 10 nama yang dikatakan oleh Ibu Megawati kabarnya ada bisa menjadi calon, belum ada yang nyambung chemistry-nya. Apa? Dengan 10 nama yang katanya dimiliki oleh Ibu Megawati belum ada yang nyambung itu chemistry-nya. Tentu kan untuk menyambungkan itu kan harus ada dilakukan pendalaman-pendalaman. Tidak bisa langsung instan begitu ya. Nah, jadi bagi kami tentu karena kita ini dalam satu sistem presidensial ya, meskipun PDI Perjuangan bisa mengusung capres dan cawapres sendiri, tetapi kan tentu karena ini ada kerjasama antar partai politik, pastinya nanti DPP partai kami, Bu Mega, Pak Sekjen, ya Mas Prananda maupun Mbak Puan nanti pasti akan mendialogkan ini dalam konteks kerjasama tadi. Karena apapun ini adalah satu kesatuan, calon presiden dan calon wakil presiden. Baik. Apalagi ini tantangan ke depan ini kan bagaimana kita bisa melanjutkan program-program Pak Jokowi, jangan satu presidennya nanti arahnya ke kanan atau ke kiri, yang satunya sebaliknya begitu, ke kiri dan ke kanan. Nah, kita kan tidak hendakin itu, artinya ketika Pak Jokowi bersama Pak JK, Pak Jokowi bersama Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin gitu ya, ini sinkron terus. Satu kesatuan gitu. Nah, itulah yang kami harapkan nanti dengan pasangannya Mas Ganjar, cawapresnya begitu Mbak. Baik, Bang Syahganda, apa yang kemudian membuat Nasdem ataupun juga para pendukung Anies ini memilih nanti aja deh, lihat dulu deh mereka berdua ini atau capres dua yang lainnya ini pilih pasangan gitu. Kenapa memutuskan yang terakhir? Saya nggak sampai ke sana ya sebagai pendukung Anies, tapi terakhir Pak Anies telepon saya dari Bali ya tentang situasi perkembangan, dan sebelumnya dengan Pak Sudirman Said malam takbiran itu sampai 2 jam saya sama dia membahas soal ini. Ya, saya tetap pada keilmuan saya bahwa dalam pikiran Weberian namanya, itu kepemimpinan Pak Anies Baswedan ini kepemimpinan karismatik. Jadi kemanapun dia pergi, dia akan diikuti oleh ribuan orang, puluhan ribu, ratusan ribu orang. Jadi ini sebenarnya memang di sini nanti faktor cawapresnya Pak Anies ini hanya 10% menurut saya, ya, sebagaimana survei-survei mempengaruhi elektabilitas. Jadi bisa jadi memang Pak Anies itu tidak perlu terburu-buru ya soal cawapresnya.
Meskipun demikian kan sebenarnya udah ada kriteria-kriteria. Kalau menurut Pak Yusuf Kalla 2 kriteria, tapi menurut tim 8 yang dibentuk oleh 3 partai itu ada 5 kriteria. Ya, jadi menurut saya sih itu sudah kemajuan besar. Tapi pada saat saya memberikan masukan kepada Pak Anies maupun Pak Sudirman Said sebagai tim 8, itu yang paling penting adalah satu, bahwa soliditas itu partai, karena kan kalau mau memimpin, insya Allah kalau menang itu kan bertahan tuh susah ya kalau ribut ya, maka itu harus dikawal soliditas. Oleh karenanya itu 3 partai ini tidak boleh mengajak partai-partai lain ya, apakah Golkar atau siapa sekarang, karena KIB kan pecah misalkan karena satu P3 udah ke PDI, kita nggak usah ajak ya, kecuali mereka betul-betul masuk dengan tanpa syarat ya, misalkan Golkar tidak memberikan syarat untuk masuk dengan cawapres misalnya. Kan Golkar kita lihat kemarin di di pertemuan dengan Gerindra, itu kan Gerindra kan mengatakan bukan Gerindra, PKB, bahwa PKB yang wapres ya kan. Nah, ini kan kelihatan Golkar akan mencari-cari untuk mereka bargain jadi cawapres. Nah, menurut saya sarankan nggak usah. Kalau Golkar itu mau masuk ke koalisi perubahan, dia masuk aja tanpa syarat ya. Nah, itu yang saya sarankan. Yang kedua, mesti cari orang Jawa ya. Jawa kenapa? Karena secara sosiologi, meskipun Anies ini di Jawa besar dan tumbuhnya, dia secara sosiologis itu, sosiologi Indonesia itu dia mewakili umat Islam. Jadi Indonesia ini kan 2 faktor besar, satu umat Islam, yang kedua faktor Jawa. Nah, di Jawa ini kalau bisa ya cari, kalau Pak Yusuf Kalla menawarkan Khofifah kan sampai sekarang, agar Khofifah cawapresnya Pak Anies. Baik. Nah, kalau saya sih tetap aja asal dia ada Jawanya seperti AHY, buat saya sih udah cukup bagus. Ya. Jadi itu yang saya sarankan kepada Pak Anies dan Pak Sudirman Said.